Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Oke, terima kasih kepada Bapak Juliansa sudah memberikan saya kesempatan untuk mewawancarai Bapak. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Naju Alasanab Gizara, salah satu pelajar dari SMA Negeri 10 Palembang. Nah, tujuan saya ini menanyakan ataupun mewawancarain Bapak sebagai narasumber untuk ikut berpartisipasi dalam suatu proyek kami tentang jaminan sosial. Terima kasih juga Saudari Najwa alias Nabi Zahra yang mempercayai kami sebagai narasumber untuk proyek di sekolah Saudari. Terima kasih. Nah, sebelumnya bisakah Bapak perkenalan lebih lanjut apa dari segi nama ataupun berasal dari mana Bapak bekerja sekarang? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Julian Sasaptiawan. Sekarang saya bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan yang bergerak di dalam bidang industri bubur bubur kertas atau palem. Oke. Saya sendiri sudah bekerja di perusahaan tersebut dari tahun 2014 sampai sekarang. Oke, Terima ternyata kasih. cukup lama ya, sudah sekitar 10 tahun. Benar. Ya. Eh, Nah, karena itu sudah 10 tahun lama bekerja, pastinya kita masyarakat Indonesia ini mengikuti atau menjadi peserta salah satu jaminan sosial kan Bapak? Ya, benar. Apakah Bapak sendiri mengikuti jaminan sosial yang ada pada Indonesia sekarang? Di perusahaan kami memang mewajibkan karyawan itu diikutsertakan dalam uh, program pemerintah yaitu BPJS atau BPJS tenaga kerjaan yang mana di dalam perusahaan kami pembayaran itu di support sama perusahaan untuk iuran per bulan. Kalau begitu, apakah setiap bulannya itu Bapak melakukan pembayaran sendiri atau dari gaji karyawan tersebut dipotong dengan sendirinya? Memang ada persentase dari iuran tersebut 70 karyawan, maaf diulang, 70 perusahaan, 30 karyawan. Jadi memang tiap bulan ada kami menerima laporan untuk pemotongan iuran itu dalam tiap bulannya. Menurut Bapak, apakah hal tersebut akan mempunyai benefit nih untuk kita semua di masa yang akan datang? Ya, sangat sangat sepengetahuan kami selama ini, tapi sebagai karyawan swasta perusahaan ini, kami memang bisa mengetahui apa ya, kan kita menjadi anggota ini kita terdaftar di pemerintah di jaminan di BPJS. Kita bisa mengetahui jumlah saldo dan saldo BPJS kita seberapa sampai dengan update terakhir kita bisa mengeceknya. Jadi menurut kami pribadi memang ada manfaatnya lah untuk benefit lah kepada karyawan yang mana tiap bulan kita dipotong walaupun tidak terlalu besar, tapi pokoknya lumayan lah menurut kami pribadi. Berarti kita tuh bisa ngecek secara langsung ya Pak, gimana saat kondisi Benar, jadi saldonya. kita kan kita bisa membuat akun dengan nomor kartu BPJS kita daftarkan,
sangat mudah itu mendaftarkan karena petunjuk di aplikasi itu sangat mudah untuk mendaftar. Jadi kita juga mengecek saldo kita ataupun kita ingin uh, men, melihat simulasi atau perhitungan jikalau kita pensiun atau kita PHK gitu. Nah, berarti kalau misalnya begitu, apakah Bapak sudah mendapatkan manfaatnya sekarang dalam Oh, menggunakan BPJS tersebut? untuk BPJS ketenagakerjaan memang untuk sekarang kami belum merasakan lah, karena Hmm. kan aturannya sendiri setelah karyawan itu berhenti atau tidak bekerja, manfaat itu yang baru bisa dirasakan kepada karyawan atau keanggotaan BPJS. Oh, begitu. Tadi juga sempat Bapak sebutkan bahwa untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, ternyata kita bisa mengunjungi secara online ya, nggak usah Benar, melalui benar. offline lagi. Berarti dengan begitu pengaruh teknologi juga mempengaruhi fasilitas yang diberikan BPJS kepada kita ya, karena kita nggak perlu lagi jauh-jauh ke kantor, ke puskesmas ataupun ke kantor BPJS-nya untuk mendaftar ya. Iya, bukan hanya mendaftar, untuk Oh, kita mengajukan klaim aja melalui website atau aplikasi yang diterbitkan sama BPJS Ketenagakerjaan sudah diakomodir melalui online. oh, berarti sebelum kita mendapatkan benefit yang akan datang, ternyata BPJS juga membantu kita dalam segi pendaftaran, pelayanan, dan lain-lain ya. Benar, benar sekali. Kalau boleh tahu, adakah jaminan sosial lain yang Bapak ataupun karyawan lain yang digunakan pada saat ini? Kalau jaminan sosial enggak, cuman di dalam BPJS Ketenagakerjaan ini kan dia terdiri dari beberapa berapa apa berapa program. Hmm. Ada yang uh, jaminan klaim JHT, terus jaminan kehilangan pekerjaan, dan Oh. ada lagi yang ada 4 program kalau salah. Oh, berarti setiap karyawan itu memiliki 4 program tersebut ya yang sudah didaftarkan langsung oleh perusahaan. Iya, jadi BPJS Ketenagakerjaan itu ada berapa program lah yang di yang yang bisa dimanfaatkan lah pada Ah. bagi karyawan bila dia tidak bekerja lagi. Oh, ternyata banyak sekali ya manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengikuti program-program tersebut. Iya, jadi diulang lagi program Hmm. itu, baru ingat ini, dia ada jaminan hari tua JHT, terus jaminan kecelakaan kerja, terus jaminan kematian, Hmm. jaminan pensiun, dan tadi kita sempat singgung jaminan kehilangan pekerjaan. Oh, baiklah. Berarti 4 program tersebut benar-benar menyangkut tentang pekerjaan semua ya. Iya benar. Nah, apakah dari 4 program tersebut memiliki tantangan terbesar? Saya ulangi, saya revisi, itu Ya? ada 5 program. Oh, 5. Pertama, jaminan hari tua. Ya, Kedua, jaminan kecelakaan kerja. ya. Ketiga, jaminan kematian. 4, jaminan pensiun. Hmm. Kelima, jaminan kehilangan pekerjaan. Itu kelima program tersebut apakah diperuntukkan untuk seluruh karyawan baik swasta ataupun yang negeri juga, Pak? Kalau BPJS Ketenagakerjaan untuk, setahu hemat kami, untuk karyawan swasta Oh, jadi kalau misalnya atau pegawai BUMN lah, swasta atau BUMN.
Oh, BUMN. Berarti kalau BUMN dia termasuk pegawai negeri ya? Bisa dibilang Oh, pegawai negara ya. baiklah. Ternyata dari informasi yang kami dapatkan nih dari Bapak, itu sangat bermanfaat untuk kami sebagai eh, wawancara untuk mengulas informasi mengenai informasi lebih lanjut mengenai program-program ataupun jaminan sosial yang ada pada dunia kerja saat ini. Nah, kalau Ya. boleh tahu, apakah kita sebagai warga Indonesia ini memiliki peran penting dalam menjalankan program tersebut? Apakah itu sudah Bapak laksanakan atau gimana? Sebenarnya program ini pemerintah uh, mewajibkan Hmm. setiap perusahaan yang uh, memperkerjakan tenaga kerja harus mengikuti program sini program Japsostek ini. Oh, jadi perusahaan ya yang benar-benar mengatur semuanya. Iya, harus dia diwajibkan untuk mengikut sertakan karyawannya di program Jamsostek Nah, oh iya, tenaga kerja. oh begitu. Kalau boleh tahu, apakah Bapak pernah terjun langsung ataupun diminta ini persyaratan dari perusahaan untuk mendaftarkan diri Bapak ini ke BPJS Ketenagakerjaan itu? Kalau kami sebagai karyawan difasilitasi sama perusahaan, jadi Hmm. mungkin perusahaan secara kolektif mendaftarkan kami, jadi kami tidak perlu repot-repot lagi atau mendaftar secara mandiri. Ini sudah dikolektif sama dengan oleh perusahaan. Oh, jadi benar-benar semuanya perusahaan ya yang mengatur Ya, semua. cuman kita bisa mengakses lah, kita harus punya akun di layanan jam sostek ini, Hmm. jadi kita bisa mengetahui ya seperti saya bilang tadi, saldo jaminan hari tua, terus simulasi bila kita mau mengajukan klaim gitu. Nah, oh, kalau kira-kira Pak, kalau misal dari kelima program tersebut, ada batas waktu untuk mengeklaim program-program tersebut nggak? Maksudnya batas waktu seperti apa nih? Misalnya kalau kayak jaminan kehilangan pekerjaan ataupun jaminan hari tua, itu misalnya kita habis kena PHK nih, apakah ada batas waktu yang sudah ditentukan oleh pihak di sana dalam kita bisa mengeklaimnya? Uh, Memang untuk jaminan, saya sebagai contoh jaminan uh, apa kehilangan Pekerjaan. pekerjaan ya, Hmm. ini yang seperti apa informasi yang kami dapat, ini jaminan ini diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutus PHK lah. Jadi manfaatnya ini ditujukan kepada pekerja atau buruh yang tidak kerja lagi setelah mengalami pemutusan hubungan kerja. Berarti Jadi jadi manfaat ini diberikan kepada peserta kalau tidak salah paling sedikit 12 bulan atau 24 bulan setelah membayar iuran, uh, dia bisa diikut sertakan manfaatnya ini. Jadi terus manfaat jaminan kehilangan pekerjaan ini juga berupa uang tunai, uang yang diberikan kepada pekerja atau buruh tersebut. jadi yang bisa kita klaim itu berupa uang tunai yang sudah kita bayar sebagai iuran. Iya, tapi itu ada aturan-aturan yang lebih rinci karena
berapa besar nilai yang diterima pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja itu diatur lagi di dalam secara jelas di dalam BPJS ini, ketenaga kerjaan. Oh, jadi begitu. Ya berarti kita harus tetap mengikuti semua persyaratan yang ada, mengikuti aturan sehingga kita bisa mengeklaim nih jaminan-jaminan tersebut di hari yang akan datang jika kita mengalami krisis ataupun suatu kondisi yang tidak kita dugai. Ya, jadi misalnya karyawan itu dapat pemutusan kerja, jadi dia diberikan setiap bulannya mungkin sekitar 6 bulan upah, sebanyak 6 bulan upah dari nilai gaji terakhir yang dia terima, tapi tidak full. Dengan begitu dia pemerintah juga berarti membantu masyarakatnya ini agar kondisi ekonominya tidak langsung menurun ya. Jadi dia mungkin masih bisa ada penghasilan lah, walaupun tidak full penuh sama dengan waktu yang dia masih bekerja. Baiklah. Ini informasi dan ilmu baru ya buat saya. Saya juga sangat berterima kasih banget nih untuk Bapak Juliansa atas kesempatannya dan berterima kasih juga untuk waktunya. Dari sekian banyak pertanyaan ini dapat saya simpulkan bahwa jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan itu baik ketenagakerjaan maupun kesehatan itu sangat diperlukan bagi masyarakat Indonesia untuk kehidupan kita yang akan datang, karena kita tidak tahu juga ya gimana kondisi hidup kita di masa depan, dan dengan kita mengikuti program-program ini dapat membantu kita mempersiapkan diri di hari yang akan datang. Ya benar, jadi menurut pendapat kami juga ini secara pribadi memang program-program ini memang banyak manfaatnya lah untuk kita sebagai masyarakat Indonesia. Baik Pak, saya sangat terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang diberikan Bapak ini memberikan kami banyak manfaat, baik dari ilmu, pemikiran, dan lain-lain. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Jika kami kalau butuh bantuan lagi dalam menanyakan sesuatu tentang layanan tentang jaminan sosial mengenai BPJS Ketenagakerjaan ataupun jaminan sosial lainnya, bisa kami hubungi Bapak ya. Ya, dengan senang hati, dan terima kasih juga telah memberi kepercayaan kami sebagai narasumber, walaupun informasi yang kami miliki tidak begitu dalam dan tidak begitu jelas, tapi ya kami terima kasihlah saudari memberi kepercayaan kepada kami di sebagai narasumber. Terima kasih. Kami juga sangat berterima kasih dengan hal itu. Baiklah, saya tutup ya Pak. Terima kasih banyak untuk kesempatannya ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wah, ternyata di BPJS juga memiliki BPJS Ketenagakerjaan, di mana itu menunjang para pekerja dalam masa yang akan datang. Dan salah satunya yang seperti disebutkan oleh Bapak Juliansa tadi, bahwa ia mengikuti program layanan hari tua, layanan kecelakaan kerja, layanan kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Nah, ternyata juga dapat kita ketahui nih teman-teman, bahwa 5 program tersebut sudah didaftarkan oleh perusahaannya, sehingga karyawan ini
memiliki kemudahan dalam mengakses apapun yang mereka ingin ketahui tentang jaminan-jaminan yang diikutinya. Nah, selain itu juga manfaat yang sudah ada itu, kita juga bisa mengecek saldo sendiri. Gimana sih, berapa sih harga, berapa sih saldo yang sudah ada pada layanan sosial tersebut. Maka dari itu, mari kita ikuti semua layanan sosial ini untuk kita sendiri, baik secara pribadi maupun dengan keluarga, untuk menunjang masa yang akan datang, dan kita juga akan memiliki persiapan nih untuk hidup yang berkelanjutan. Nah, terima kasih ya untuk teman-teman sudah menyimak wawancara dan informasi yang kami berikan, baik dari kami juga maupun dari narasumber. Nah, kami ucapkan juga kepada Bu Yesi dan Bapak Juliansa karena sudah memberikan kami kesempatan untuk diwawancarai. Maka dari itu, kami ucapkan selamat siang dan jangan lupa untuk selalu menggunakan layanan sosial karena itu membuat kita sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.